Masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Perubahan ini dapat juga menimbulkan tekanan psikologis. Jika tekanan tidak dikelola dengan baik, remaja beresiko mengalami depresi. Depresi pada remaja bukan sekedar sedih biasa, melainkan kondisi serius yang dapat memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Pemahaman mengenai penyebab dan cara mengelola depresi sangat penting agar remaja dapat menjaga kesehatan mentalnya. Sebelumnya, kita perlu mengerti sebenarnya apa yang dimaksud dengan depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat, dan berkurangnya energi dalam waktu yang lama. Terdapat beberapa tanda dan gejala depresi pada remaja. Yang pertama, secara emosi, yaitu adanya perasaan sedih, mudah marah, merasa kosong, dan putus asa. Secara kognitif, terdapat kesulitan konsentrasi, prestasi akademik yang menurun, dan berpikir negatif. Secara fisik, terdapat perubahan pola tidur dan pola makan, kemudian cepat lelah, dan adanya keluhan psikosomatis seperti contohnya sakit kepala dan sakit perut. Secara perilaku akan muncul perilaku menarik diri, kehilangan minat, malas beraktivitas, sampai dengan menyakiti diri. Depresi pada remaja biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain, yang pertama adalah faktor biologis, yaitu adanya perubahan hormon pubertas dan riwayat keluarga dengan gangguan depresi. Yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu adanya harga diri rendah, perfeksionisme dan tekanan akademik, serta masalah identitas diri. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu adanya bullying atau perundungan, konflik dalam keluarga, kurangnya dukungan sosial, atau paparan media sosial yang berlebihan. Selanjutnya, teman-teman dapat belajar untuk mengelola stres dan emosi negatif dengan beberapa teknik berikut. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan berani membicarakan perasaan kepada orang yang dipercaya. Yang kedua adalah kenali dan catat perasaan harian melalui jurnal emosi. Jurnal emosi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenali dan mengekspresikan perasaan. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara, yaitu yang pertama adalah menuliskan setiap malam bagaimana perasaanmu hari itu, serta apa yang menjadi alasannya, dan kemudian nilai emosimu dari angka 1 sampai dengan 10. Dan kamu juga bisa menambahkan hal baik sederhana yang terjadi di hari itu. Yang kedua adalah relaksasi dan mindfulness. Beberapa hal yang dapat kamu lakukan adalah menerapkan teknik nafas dalam, yaitu dengan menarik nafas 4 detik, menahan 4 detik, dan membuang selama 6 detik. Kemudian meditasi singkat 5-10 menit per harinya, dan latihan relaksasi otot progresif. Yang ketiga adalah aktivitas fisik dan gaya hidup sehat, yaitu seperti olahraga ringan, yaitu seperti jalan kaki, bersepeda, dan senam, kemudian tidur yang cukup 7-9 jam per hari, dan pola makan bergizi seimbang, serta batasi juga konsumsi kafein dan penggunaan gadget sebelum tidur. Yang keempat adalah positive activity scheduling. Hal ini dapat dilakukan dengan cara buat daftar 5 kegiatan yang membuatmu senang, misalnya mendengarkan musik, menggambar, olahraga, atau hangout dengan teman. Kemudian jadwalkan minimal 1 aktivitas per hari untuk dilakukan. Lalu terapkan sistem reward kecil kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Yang kelima adalah dukungan sosial. Kamu bisa mencari teman atau komunitas yang positif. Kemudian ceritakan perasaanmu kepada orang yang dipercaya dan jangan menyimpan semua beban sendiri. Jika sulit, kamu juga bisa menuliskan pesan atau surat kepada sahabat, guru, atau konselor.